laris manis semua ayam goreng, karena semua ayam goreng milik Allah. Bos, siapa sangka dari bisnis ayam goreng banyak pelaku usaha bisa meraih omset puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Menariknya lagi nih, modal utamanya tuh bukan selalu resep yang rumit. Kadang justru berawal dari satu ide sederhana yang bikin orang penasaran. Dan kali ini, ide itu datang dari sosok yang memang gak pernah kehabisan cara buat jadi bahan obrolan. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher. Mulai dari dunia hiburan sampai dunia usaha, namanya selalu punya cara sendiri buat menyita perhatian. Enak ada enak deh, enak. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat usaha burger dan hotdog, sekarang Aldi datang lagi dengan kreasi baru yang namanya langsung bikin orang mengerutkan dahi. Ayam goreng basah. Sekilas sih terdengar aneh ya bos, ayam goreng kok basah? Justru rasa penasaran itulah yang jadi kekuatan utamanya. Yuk kita lihat langsung, sebenarnya apa sih yang membuat ayam goreng basah ini langsung jadi perbincangan? Karena ibuku dulu waktu aku ke Bandung, jalan-jalan ke kota manapun, ataupun di Jakarta, ibu tuh suka banget makan ayam goreng, tapi tipe yang gorengnya itu yang basah, yang warna kuning gitu. Kan ada ayam goreng yang kering tuh, nah ini tipe ayam goreng yang basah. Bos, kalau ngomongin ayam goreng, rasanya hampir nggak ada yang bisa nolak menu satu ini. Mau makan siang, makan malam, atau lagi kumpul bareng teman bahkan keluarga, ayam goreng selalu punya tempat di hati pecinta kuliner Indonesia. Mungkin itu juga yang dilihat Aldi Taher sebagai peluang. Karena ayam goreng basah bikin kalian jadi basah. Kalau soal guyonan, memang itu udah jadi ciri khas Aldi ya bos. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Nama yang mudah diingat, mudah dibicarakan, dan akhirnya menyebar dari satu orang ke orang lain tanpa harus banyak iklan. Nah, setelah namanya sukses memancing rasa penasaran, sekarang muncul satu pertanyaan yang paling sering didengar dari para pengunjung. Sebenarnya, apa sih bedanya ayam goreng basah dengan ayam goreng yang lain? Sama aja kak, karena semua ayam goreng milik Allah. Jadi laris manis semua ayam goreng, ya ayam goreng yang ada. Pokoknya buka lapangan kerja, insya Allah berkah. Nah bos, jawaban yang satu ini mungkin di luar dugaan banyak orang ya. Bukan membahas resep rahasia, bukan juga soal bumbu yang paling istimewa, tapi malah mengingatkan kalau usaha yang baik bukan cuma mengejar untung, melainkan juga memberi manfaat buat orang lain. Nah bos, setelah kenal dengan cerita dan filosofinya, sekarang saatnya kita lihat apa aja sih yang ditawarkan ayam goreng basah ala Aldi Taher ini. Bos, salah satu hal yang menentukan orang jadi membeli atau tidak bukan cuma soal rasa, harga juga punya peran besar. Apalagi di tengah banyaknya pilihan tempat makan seperti sekarang. Makanya, pelaku usaha tuh harus pandai menemukan titik tengah antara harga, kualitas, dan porsi. Untuk satu ekor ayam goreng utuh, para pelanggan perlu merogoh kocek sekitar Rp98.000. Sedangkan setengah ekornya dibanderol Rp52.000. Dan buat bos yang mau makan lebih lengkap, ada juga paket berisi nasi, ayam, cukut goreng, dan 2 pilihan sambal yang dibanderol mulai Rp38.000 aja. Bos, dalam bisnis kuliner, kesan pertama itu seringkali menentukan apakah pelanggan akan datang lagi atau tidak. Makanannya memang harus enak, tapi pelayanan yang cepat dan dapur yang rapi juga jadi nilai tambah yang sering diingat pelanggan. Kalau soal rasa, memang sebenarnya mungkin kalau dari Bang Aldinya sendiri suka bercanda, tapi ini rasanya nggak bercanda, serius banget. 9,5, 5-nya lagi untuk bercandanya. Bos, di hari pertama pembukaannya saja, antusiasme pengunjung tuh sudah terlihat cukup ramai loh. Tentu ini jadi modal awal yang menjanjikan.
Itulah sebabnya menjaga rasa, kualitas bahan, pelayanan, dan konsistensi menjadi kunci agar usaha bisa terus bertumbuh. Dan kalau semua itu dijaga dengan baik, peluang cuan pun akan ikut tumbuh dari waktu ke waktu. Ini cabang pertama, insya Allah kedua cuma butik, ketiga mau buka ya seluruh Indonesia. Dan insya Allah bisa buka lapangan kerja bermanfaat buat orang lain insya Allah. Bos, mendengar target itu, kita jadi diingatkan kalau setiap usaha besar selalu berawal dari satu langkah kecil. Nggak ada bisnis yang langsung punya banyak cabang dalam semalam. Semuanya dimulai dari keberanian untuk mencoba, lalu terus belajar dan memperbaiki diri. Siapa tahu, ide sederhana yang hari ini masih ada di kepala bos, besok justru bisa menjadi usaha yang memberi nafkah buat banyak orang. Apapun bisnisnya yang penting cuan bos, jangan lupa sholat baca Al-Quran, berkah cuan akhirat.